So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, I wish all of you fine, so you can do activities well. Well, students, today you will learn the chapter 6, part 2. The theme of the chapter 6 is We Love What We Do. Baiklah anak-anak, kali ini kalian akan belajar bab 6, part 2 atau bagian yang kedua. Sedangkan video bagian yang pertama sudah disampaikan pada video yang lalu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi pembahasannya. Let's go to the class. Okay, student, this is the goal of the chapter 6. The goal of the chapter 6 is we will learn to ask for and give informations related to actions, functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Nah, ini tujuan dari bab 6. Tujuannya adalah kita akan mempelajari bagaimana meminta dan memberi informasi berhubungan dengan tindakan atau fungsi orang, binatang, dan benda-benda untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi, ataupun untuk memuji mereka. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat materi pada pembahasannya. Nah, ini adalah contoh dialog yang ada di buku kalian pada bab 6. Ini ada contoh dialog antara Dayu dan Udin. Saya akan bacakan terlebih dahulu dialognya. Okay, listen carefully. I will read the dialogue first. Saya akan membaca dialog ini. Dengarkan baik-baik. Kata Dayu, let's study together again tomorrow. Mari kita belajar bersama lagi besok. Kata Udin, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Kemudian Dayu menjawab, yes, I do. Ya, I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. Kemudian si Udin mengatakan, that's why you always get good grades. Itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai yang bagus. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Kata Dayu, I do, and I enjoy it. Ya, dan saya menikmatinya. Nah, di dialog ini ada kata yang bergaris bawah atau frase yang bergaris bawah. Ini ada every day, always. Ya, ini ada lagi juga sama, ada always, ada every day. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas terlebih dahulu contoh berikut selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Nah, ini dialog lain yang diambilkan di buku cetak ini di bab 6. Ini ada dialog antara Edo dan Lisa. Oke, kata Edo, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, mari atau ayo kita jogging besok pagi. Kemudian kata Lisa, what time? Jam berapa? Edo menjawab, at 6 a.m. jam 6. Kemudian Lisa menjawab, okay. Do you always jog every weekend? Kata si Lisa, apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan? Kemudian si Edo menjawab, not only on weekend, I usually jog 3 times a week. Tidak hanya pada akhir pekan, saya biasanya jogging 3 kali seminggu. Kemudian kata Lisa, that's why you always look very fit. Oh, itulah mengapa kamu selalu kelihatan fit. Kamu kelihatan sangat fit atau sangat sehat, sangat bugar. Dan Edo menjawab,
thank you. Okay, I will be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Baiklah, saya akan ke rumahmu besok jam 6. Sampai jumpa. Dan si Raja menjawab, see you, Edo. Sampai jumpa, Edo. Nah, kata-kata yang diberi garis bawah ini dalam bahasa itu disebut sebagai adverb of frequency. Ya, kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, ini ada banyak sekali adverb of frequency. Di antaranya always, often, usually, sometime, seldom, never, 3 days a week, twice a month, every day, every week. Nah, ini ada always, selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, kemudian never, tidak pernah, 3 days a week, 3 hari seminggu, twice a month, 2 kali sebulan, every day, setiap hari, every week, setiap minggu. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai adverb of frequency. Nah, adapun kata-kata ini nanti digunakan untuk membuat kalimat simple present tense. Nah, ini. Nah, apa itu simple present tense? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, perhatikan. Nah, ini penting untuk kalian perhatikan ini nanti, ya. Betul-betul harus kalian perhatikan materi esensial yang ini. Nah, pada kalimat simple present tense yang perlu dipahami, perlu kalian ketahui, pertama adalah apabila nanti kalimat tersebut diawali oleh subjek I, you, we, they, atau 2 orang atau lebih. Di sini sebagai contoh, Dayu and Edo. Nah, kalian bisa membuat nama-nama yang lain. Ini hanya sekedar contoh saja. Yang jelas kalau subjeknya di antara ini, nanti subjek ini akan diikuti kata kerja biasa tanpa imbuhan apapun. Contohnya, play, go, study, eat. Nah, bandingkan dengan yang ini, apabila subjeknya berupa orang ketiga tunggal, he, she, it, kemudian nama orang, 1 orang. Ini hanya sebagai contoh saja, Dayu. Nah, nanti kalau subjeknya ini, nanti subjek-subjek ini akan diikuti dengan kata kerja berakhiran S atau ES. Tergantung nanti kata kerjanya seperti apa. Nah, ini contohnya, play menjadi plays, go menjadi goes, study menjadi studies, eat menjadi eats. Nah, ini perlu diperhatikan sekali sehingga nanti kalian tidak salah dalam membuat kalimat simple present tense. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini contohnya, ya. Contohnya kalau subjeknya adalah I, you, we, they, Dayu, and Siti. Nah, nanti diikuti kata kerja tanpa imbuhan apapun. Ini contohnya kata kerjanya study. Jadi I study, ya. Kemudian objek, kemudian adverb, keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Oke. You study English every day. Kamu belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, kita lihat ini, diperhatikan kata kerjanya tanpa imbuhan apapun. Nah, bandingkan dengan pola kalimat berikutnya, yaitu subjeknya berupa orang ketiga tunggal. Nah, apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya berakhiran S atau ES. Sebagai contoh, he flies a kite every day. Atau she studies English every day. Dia bermain layang-layang setiap hari. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, kita lihat. Subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya sekali lagi berakhiran S atau ES. Sedangkan yang tadi, subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya tidak berakhiran S atau ES. Oke, selanjutnya pola berikutnya, pola simple present tense yang lain bisa berupa subjek, kemudian setelah subjek diikuti adverb of frequency. Diikuti adverb of frequency seperti always, usually, often, sometimes, dan sebagainya. Kita lihat polanya. Pada prinsipnya masih sama apabila
subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya berakhiran S atau ES. Sedangkan apabila subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya tanpa berimbuhan apapun atau tidak diakhiri dengan S atau ES. Sebagai contoh, he always goes to library. I usually go to library. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, dari contoh-contoh tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk latihannya silakan kalian kerjakan. Buatlah kalimat simple present tense dengan kata kerja di bawah ini. Ini ada beberapa kata kerja, ada 5 kata kerja yang harus kalian buat kalimat simple present tense-nya. Bagi contoh, ini ada kata kerja buy. Dibuat kalimat simple present tense menjadi mother always buys vegetable in the market. Atau mother buys vegetable every morning. Silakan subjeknya bisa ditentukan sendiri, bebas. Bisa orang ketiga tunggal atau bukan orang ketiga tunggal. Nah, kerjakan soal-soal latihan ini dengan baik. Apabila kalian membutuhkan kamus, silakan buka saja kamus kalian. Oke? Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi bab 6. Bagian yang kedua tentang simple present tense. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kalian sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Goodbye student.